persekutuan Roh Kudus bersamamu. Selamat sore Bapak Ibu, saudara-saudariku yang dikasihi Tuhan. Selamat datang di rumah Tuhan. Bersama saudara-saudari kita umat Muslim yang merayakan Idul Fitri, saya juga mohon maaf lahir dan batin kalau ada kata saya, sikap perbuatan saya yang mungkin menyakitkan atau berkenan di hati umat. Dan saya mohon umat juga memaafkan, dan saya juga akan memaafkan kesalahan umat agar kita saling memaafkan satu dengan yang lainnya. Bapak Ibu, saudara-saudariku yang dikasihi Tuhan, perayaan Ekaristi sore hari ini akan istimewa. Dan di tengah-tengah kita juga hadir juru bicara isyarat yang nanti juga akan memandu kita selama perayaan Ekaristi, memandu saudara-saudara kita yang mengalun supaya mereka bisa mengikuti misa ini dengan baik. Maka saya akan berusaha untuk tidak cepat-cepat bicaranya supaya juru bicara itu juga bisa memberikan bahasa isyaratnya dengan baik. Jadi harap dimaklumi kalau nanti saya akan pelan bicaranya, tidak cepat. Bapak Ibu, saudara-saudariku yang dikasihi Tuhan, kebangkitan Yesus itu bukan hoax atau omong kosong atau berita bohong, bukan juga ilusi atau khayalan para perempuan-perempuan Yerusalem dan murid-murid Yesus. Tetapi Yesus itu sungguh-sungguh bangkit. Berita mengenai kebangkitan Yesus itu sungguh-sungguh merupakan suatu kebenaran. Yesus yang wafat di kayu salib itu benar-benar bangkit dengan tubuhnya yang mulia. Dia hadir, menyertai, melindungi, dan berkarya di dalam hidup dan pelayanan para murid. Hal inilah yang membuat para murid kemudian berani menjadi saksi-saksi kebangkitan Yesus. Menyadari bahwa selama ini kita masih ragu-ragu akan kebangkitan Tuhan kita Yesus Kristus. Kita masih kurang percaya akan penyertaan dan perlindungannya, dan takut memberikan kesaksian akan kebangkitannya. Maka mari mengawali perayaan Ekaristi pada sore hari ini, kita mohon ampun di hadapan Tuhan supaya kita layak merayakan peristiwa penyelamatan ini.
dan pengantaran Tuhan kami Yesus Kristus yang bersama dengan Engkau dalam persekutuan Roh Kudus, Allah sepanjang segala bangsa. Dari Kisah Para Rasul. Pada waktu itu, Petrus dan Yohanes dalam nama Yesus menyembuhkan seorang lumpuh. Maka mereka dikerumuni orang banyak yang sangat keheranan atas kejadian itu. Maka kata Petrus kepada mereka, Allah Abraham, Ishak dan Yakub, Allah nenek moyang kita, yang telah memuliakan hamba-Nya, yaitu Yesus, yang telah kamu serahkan dan telah kamu tolak di depan Pilatus. Walaupun Pilatus berpendapat bahwa Ia harus dilepaskan, kamu telah menolak yang kudus dan benar, dan malah menghendaki seorang pembunuh sebagai hadiah. Demikianlah Yesus, pemimpin kepada hidup, telah kamu bunuh. Tetapi Allah telah membangkitkan Dia dari antara orang mati, dan tentang hal itu kami ini adalah saksi. Hai saudara-saudara, aku tahu bahwa kamu berbuat demikian karena ketidaktahuan, sama seperti semua pemimpin itu. Tetapi dengan jalan demikian, Allah telah menggenapi apa yang telah difirmankannya dahulu dengan perantaraan para nabi-Nya, yaitu bahwa Mesias yang diutusnya harus menderita. Karena itu, sadarlah dan bertobatlah, supaya dosamu dihapuskan. Demikianlah sabda Tuhan. Syukur kepada Allah. Biarlah cahaya wajah-Mu menyinari kami, ya Tuhan. Biarlah cahaya wajah-Mu menyinari kami, ya Tuhan. Apabila aku berseru, jawablah aku, ya Allah yang membenarkan daku. Engkau memberi kelegaan kepadaku di saat kesesakan. Kasihanilah aku dan dengarkanlah doaku. Biarlah cahaya wajah-Mu menyinari kami, ya Tuhan. Ketahuilah, Tuhan telah memilih baginya seorang yang Ia kasihi. Apabila aku berseru kepada-Nya, Ia mendengarkan. Biarlah
supaya kamu jangan berbuat dosa. Namun jika seorang berbuat dosa, kita mempunyai seorang pengantara pada Bapa, yaitu Yesus Kristus yang adil. Yang adalah perdamaian untuk segala dosa kita. Malahan bukan dosa kita saja, tetapi juga untuk dosa seluruh dunia. Dan inilah tandanya bahwa kita mengenal Allah, yaitu jikalau kita menuruti perintah-perintah. Barang siapa berkata, "Aku mengenal Allah," tetapi ia tidak menuruti perintahnya, ia adalah seorang pendusta, dan di dalam dia tidak ada kebenaran. Tetapi barang siapa menuruti firman Allah, di dalam orang itu kasih Allah sungguh sudah sempurna. Demikianlah sabda Tuhan. segera kembali ke Yerusalem. Di sana mereka menceritakan kepada saudara-saudara yang lain apa yang telah terjadi di tengah jalan dan bagaimana mereka mengenali Yesus pada waktu Ia memecah-mecahkan roti. Sementara mereka bercakap-cakap tentang hal-hal itu, Yesus tiba-tiba berdiri di tengah-tengah mereka dan berkata, "Damai bagi kamu." Mereka terkejut dan takut karena menyangka bahwa mereka melihat hantu. Akan tetapi Yesus berkata kepada mereka, "Mengapa kamu terkejut? Dan apa sebabnya timbul keraguan-raguan di dalam hati kamu? Lihatlah tanganku dan kakiku, aku sendirilah ini. Rabalah aku dan lihatlah, karena hantu tidak ada daging dan tulangnya, seperti yang kamu lihat ada padaku." Sambil berkata demikian, Yesus memperlihatkan tangan dan kakinya kepada mereka. Ketika mereka belum juga percaya karena heran dan masih heran, berkata Yesus kepada mereka, "Apakah kamu punya makanan di sini?" Lalu mereka memberikan kepadanya sepotong ikan goreng. Yesus mengambilnya dan memakannya di depan mata mereka.
berkata kepada mereka, "Inilah perkataanku yang telah aku katakan kepadamu ketika aku masih bersama-sama dengan kamu, jadi bahwa harus digenapi semua yang ada tertulis tentang aku dalam kitab Taurat Musa, kitab Nabi-Nabi, dan kitab Mazmur." Lalu Yesus membuka pikiran mereka sehingga mereka mengerti kitab suci. Kata Yesus kepada mereka, "Ada tertulis demikian, Mesias harus menderita dan bangkit dari antara orang mati pada hari yang ketiga. Dan lagi dalam namanya berita tentang pertobatan untuk pengampunan dosa harus disampaikan kepada segala bangsa, mulai dari Yerusalem. Kamulah saksi-saksi dari semuanya." Demikianlah sabda Tuhan. Dan apa sebabnya timbul keraguan-keraguan di dalam hatimu? Bapak Ibu, saudara-saudariku yang dikasihi Tuhan, bacaan Injil yang baru saja kita dengar sangat menarik. Menarik karena Yesus yang bangkit menampakkan dirinya kepada para murid. Tidak ada yang menunjukkan tangan dan kakinya bekas penyaliban di kayu salib, tetapi juga makan sepotong ikan goreng di hadapan mereka. Ini menarik. Pertanyaannya sekarang, mengapa Yesus melakukan hal itu? Apakah Yesus yang bangkit sekarang atau saat itu kembali ke alam hidup yang biasa? Maksudnya ke alam kita ini, manusia ini, yang masih membutuhkan makan dan minum? Sama sekali tidak. Kisah ini para saudara hanya mengatakan kepada para murid, mengatakan kepada kita bahwa sosok pribadi yang ada di hadapan mereka itu adalah benar-benar Yesus yang bangkit dengan tubuhnya yang baru, yaitu tubuh yang sudah dimuliakan. Kalau Yesus makan sepotong ikan goreng di hadapan mereka, itu bukan karena Yesus lapar atau ingin mengisi perut Yesus dengan makanan, tetapi untuk mengatakan kepada kita bahwa Yesus yang bangkit itu bukan roh halus atau bukan hantu, tetapi kebalikan dari hantu itu apa? Kebalikan dari hantu Tuhan, hantu-hantuan, ya. Tuhan kebalikannya. Jadi tidak perlu takut bahwa Yesus yang bangkit itu sungguh-sungguh hidup dan tidak mati lagi. Kebangkitannya dari kematian itu bukan hanya sekedar ilusi, bukan hanya sekedar kekayaan atau berita bohong. Perempuan-perempuan dari Yerusalem dan dua murid dari Emos, tetapi benar-benar merupakan suatu kebenaran. Yesus yang bangkit benar-benar ada, hadir di tengah-tengah para murid dan menyapa mereka dengan penuh kasih. Damai sejahtera bagi kami. Bapak Ibu, saudara-saudariku yang terkasih di dalam Kristus, pengalaman berjumpa secara pribadi dengan Yesus yang bangkit ini sungguh-sungguh menggembirakan hati para murid. Mereka yang semula merasa putus asa, kehilangan
menjadi berani. Mereka berani mewakilkan dan memberikan kesaksian tentang Yesus yang bangkit kepada orang-orang Yahudi. Petrus mewakili para murid yang lain dengan berani mengatakan kepada orang-orang Yahudi, Yesus memimpin kepada hidup telah kamu bunuh, tetapi Allah telah membangkitkan Dia dari antara orang mati. Dan tentang hal ini kami adalah saksinya. Saudara-saudaraku yang terkasih dalam Kristus, warta Injil yang kita dengar pada hari ini mengajak kita para saudara untuk tidak ragu-ragu akan kebangkitan Yesus, melainkan mau mempercayai. Percaya, kendati kita tidak pernah melihat Yesus secara pribadi, tidak pernah melihat Yesus secara langsung. Percaya bahwa Yesus yang bangkit itu senantiasa menyertai, melindungi, dan mencukupi kebutuhan kita, kapan saja dan di mana saja kita berada. Percaya bahwa Yesus yang bangkit senantiasa memberikan kekuatan dan ketabahan di saat kita mengalami keputusasaan, di saat kita mengalami sakit, penderitaan, dan kesulitan, serta membantu kita keluar dari kesulitan yang kita hadapi. Percaya bahwa Yesus itu penebus dosa manusia, dosa saya dan juga dosa Anda. Hanya dengan beriman kepadanya, manusia akan diampuni dari segala dosanya dan beroleh keselamatan di dalam Dia. Nah, masalahnya sekarang para saudara, apakah kita benar-benar percaya bahwa Yesus itu benar-benar bangkit atau tidak? Kalau ya, mana buktinya? Mungkin dari kita ada yang mengatakan, ya buktinya bahwa saya merayakan perayaan Paskah, perayaan kebangkitan Yesus. Itu kan artinya saya mengimani kebangkitan Yesus. Kalau saya nggak mengimani waktu Paskah saya nggak hadir, tapi saya hadir dan merayakan. Nah pertanyaannya, apakah itu cukup? Jawabannya tidak cukup. Kita para saudara benar-benar percaya bahwa Yesus itu bangkit. Kalau kepercayaan kita itu membuat kita berani untuk mengatakan kebenaran dan menegakkan keadilan. Kendati mungkin kita menghadapi cacian, menghadapi tantangan, ucapan dari orang lain, seperti yang terjadi pada diri Romo Yesus yang berani mengatakan kebenaran, walaupun setelah mengatakan itu umat terbelah. Ada yang mengapresiasi, wah keren ya, seperti inilah hasilnya seorang tokoh Katolik, seorang Yesus berani mengatakan kebenaran di tengah-tengah tidak benar. Tapi ya kontra, tidak setuju. Mau berpolitik, mau itu ya kerjanya bertukar. Para saudara, memang para imam itu tidak boleh berpolitik praktis, tidak boleh menjadi anggota legislatif oleh presiden dan sebagainya. Tetapi ketika ada sesuatu yang tidak benar, ada sesuatu ketidakadilan, dia harus berani berbicara.
yang melakukan. Pertanyaannya, dari mana kekuatannya? Dari imannya akan Yesus yang bangkit. Itulah yang memberikan keberanian bagi beliau untuk bersuara. Berani bersikap jujur, hidup benar dan suci di tengah-tengah masyarakat yang cenderung tidak jujur, korup, hidup dalam dosa dan kesesatan. Mau solider dan berbagi dengan sesama yang menderita. Berani menasihati sesama yang salah dan membimbing ke jalan yang benar. Bapak Ibu, saudara-saudariku yang dikasih Tuhan, kita benar-benar percaya bahwa Yesus itu bangkit. Kalau kita tidak mudah putus asa atau menyerah dan mengeluh ketika kita menghadapi kesulitan, kegagalan, sakit dan penderitaan, melainkan senantiasa menanggung semua itu dengan tabah, dengan penuh optimisme, mempunyai pengharapan dan semangat baru bahwa kita tidak sendirian di dalam menghadapi kesulitan, di dalam menghadapi pergulatan hidup kita sehari-hari. Ada Tuhan Yesus yang bangkit, yang senantiasa menemani kita, membimbing kita, bahkan memberikan kekuatan serta membantu kita untuk keluar dari kesulitan yang kita hadapi. Kita juga benar-benar percaya bahwa Yesus itu bangkit. Kalau kita yang sering jatuh di dalam dosa, mau terus bangkit ketika kita jatuh, mau terus berdiri ketika kita mengalami kelemahan. Kalau kita mau berjuang meninggalkan kebiasaan-kebiasaan kita yang buruk dan belajar hidup baik sesuai dengan kehendak Tuhan. Bapak Ibu, saudara-saudariku yang dikasihi Tuhan, kalau kita dapat membuktikan kepercayaan kita akan Yesus yang bangkit lewat sikap kita, lewat tutur kata kita, lewat perbuatan kita yang baik, maka tanpa kita sadari, ya saudara, kita telah memberikan kesaksian tentang kebangkitan Yesus kepada orang-orang yang ada di sekitar kita. Bahwa pribadi yang kita imani itu bukan pribadi yang mati, tetapi pribadi yang hidup, yang terus mengobarkan semangat dalam diri para pengikutnya, dalam diri orang-orang Kristen. Mereka percaya bahwa Yesus itu benar-benar bangkit, bukan pertama-tama karena keluarga kita, tetapi karena mereka telah melihat sikap dan cara hidup kita yang baik, yang mencerminkan iman kita akan Yesus yang bangkit. Amin. Kita tanggapi sabda Tuhan dengan mengucapkan iman dan percaya kita. Aku percaya dan Allah bahwa kuasa penciptaan dan bumi, dan akan Yesus Kristus putranya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung dari Roh Kudus dari Roh Maria, yang menderita sengsara dalam pemerintahan Yesus Kristus, disalibkan, wafat dan bangkit, yang menuju ke tempat penantian pada hari ketiga bangkit dari antara orang mati, yang naik ke surga
agar berkat kebangkitan Kristus, mereka yang diperbudak oleh kejahatan, perjudian, dan hiburan tidak sehat dapat bangkit dari kejahatan dan dosa. Marilah kita mohon, kabulkanlah doa kami ya Tuhan. Bagi para penderita, semoga Allah Bapa memberkati para penderita, agar berkat kebangkitan Kristus, para penderita cacat dan sakit berhasil memulihkan batu penutup masa depan yang cerah. Marilah kita mohon, kabulkanlah doa kami ya Tuhan. Bagi keluarga-keluarga muda di paroki kita, semoga Allah Bapa membimbing para keluarga muda di paroki kita agar menemukan kebahagiaan dalam saling mencintai dan membuktikan kesetiaan yang mantap. Marilah kita mohon, kabulkanlah doa kami ya Tuhan. Bagi kepentingan diri kita masing-masing. Marilah kita mohon, kabulkanlah doa kami ya Tuhan. Bapa kami di surga, dalam Yesus yang telah bangkit, Kau tunjukkan siapakah Engkau itu sebenarnya. Ialah Allah yang setia, Allah yang hidup dan sukacita kami. Agar dengarkanlah doa putra dan putri, dan perkenankanlah kami bergembira karena perantaraan Yesus Kristus Tuhan kami. Mari kita satukan keluarga kita. Bersama kami
tiada henti-hentinya ia membela kami, tiada apamu. Ia sudah dikorbankan dan takkan wafat lagi. Ia akan selalu hidup meskipun pernah dibunuh. Dari sebab itu, di seluruh muka bumi umat bersukaria merayakan kegembiraan Paskah bersama segenap penduduk surga dan para malaikat yang berpada memuliakan Tuhan sambil kami gembira bernyanyi. Analisis keluarga. Sungguh kuduslah Kau Tuhan sumber segala kekudusan. Maka kami mohon kuduskanlah persembahan ini dengan pencurahan Roh, agar bagi kami menjadi kudus dan darah keluarga ketika Dia diserahkan untuk menanggung sengsara dengan bela, Dia mengambil roti dan sambil mengucap syukur Dia memecah-mecahkan, lalu memberikan kepada murid-muridnya seraya berkata, "Terimalah dan makanlah kamu semua. Inilah tubuhku yang diserahkan bagi." Demikian pula sesudah berjalan, Ia mengambil piala, sekarang Ia mengucap syukur kepada-Mu, memberikannya kepada murid-muridnya seraya berkata, "Terimalah dan minumlah kamu semua. Inilah piala darahku, darah perjanjian baru dan kekal, yang ditumpahkan bagimu dan bagi semua orang demi pengampunan dosa. Lakukanlah ini sebagai kenangan akan kami."
uskup kami Ignatius Kardinal Suharyo, serta semua rohaniwan. Dikala juga akan saudara-saudara kami yang telah meninggal dengan harapan akan bangkit, dan akan semua orang yang telah berpulang dalam kerahiman, dan terimalah mereka dalam cahaya wajah. Kami mohon kasih kami semua, agar kami terima dalam kebahagiaan abadi, bersama Santa Perawan Maria Bunda Allah, Sang Yosef mempelainya, para rasul, dan semua orang kudus sepanjang masa yang hidupnya berkenan pada. Semoga kami untuk menyenangkan serta memuji dan memuliakan Engkau dengan pengantaran Yesus Kristus Putra. Dengan pengantaran Dia, bersama Dia, dan dalam Dia, bagi Allah Bapa yang Maha Kuasa, dalam persekutuan dengan Roh Kudus, segala hormat dan kemuliaan sepanjang segala masa. Supaya kami yang telah dikuatkan oleh kelimpahan belas kasih selalu bebas dari dosa dan dijauhkan dari segala gangguan, sambil menantikan harapan yang membahagiakan dan kedatangan penyelamat kami, Yesus Kristus. Tuhan Yesus Kristus juga telah bersabda kepada para rasul, damai itu tinggalkan bagimu, damai itu berikan kepadamu. Janganlah membingungkan dosa kami, tetapi perhatikan iman gereja, dan berilah kami damai dan kesatuan sesuai dengan kehendak Engkau yang hidup dan meraja sepanjang segala masa. Amin.
Engkau yang selalu mudah menganugerahkan